Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahida, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tumbuh kembang anak, di mana pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan konsep pertumbuhan dan perkembangan, faktor dan hukum pertumbuhan dan perkembangan, beserta penerapan dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama adalah pengertian dan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif, dapat diukur dan terjadi secara fisik, di mana pertumbuhan manusia, anak dan seterusnya dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya sesuai usia dengan standarisasi alat ukur tertentu. Nah, selain itu tentu disebut perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan kemampuan struktur dan fungsi yang lebih kompleks. Misalnya, anak dapat berjalan, berbicara, bermain, bersosialisasi, bernyanyi, dan mengikuti kegiatan religi lainnya. Nah, perkembangan dan pertumbuhan tampak memiliki kesamaan karena kedua-duanya merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah tertentu. Selain itu, kedua konsep tersebut memang menyertai kesamaan setiap kehidupan manusia sehingga sulit dipisahkan dan seringkali pengertiannya disamakan. Nah, yang kedua adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan, di mana adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, yakni yang pertama adalah kondisi pralahir, yang kedua sifat dasar genetik anak, yang ketiga hormon, yang keempat faktor pola asuh orang tua, yang kelima nutrisi dan gizi yang diberikan, yang keenam ras, yang ketujuh umur, yang kedelapan jenis kelamin, yang kesembilan stimulasi, yang kesepuluh lingkungan, yang kesebelas adalah kondisi sosial ekonomi, dan yang kedua-belas adalah pendidikan orang tua. Nah, selanjutnya adalah hukum pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana adapun hukum-hukum perkembangan anak, yakni yang pertama adalah hukum Shepard-Condal, di mana hukum ini menegaskan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada bagian kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Nah, yang kedua adalah hukum Proximo-Distal, di mana hukum ini menegaskan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Dan yang ketiga adalah hukum perkembangan terjadi dari umum ke khusus, di mana hukum ini menegaskan bahwa proses perkembangan dimulai dari hal-hal yang umum dan kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Nah, yang keempat adalah hukum berlangsung dalam tahap-tahapan, yang dimana hukum ini menegaskan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahap-tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah hukum tempo dan ritme perkembangan, di mana hukum ini menegaskan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.